Friend, coy, sekarang kalau memang kita merasa yang muda ini adalah sebagai pilar, sebagai langkah kekuatan untuk memajukan bangsa ini, ayo ingat pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah di dalam kitab Wasiyatul Mustafa lil Imami Ali karamallahu wajhah. Kitab ini menuliskan begitu banyak wasiat Rasulullah kepada Ali. Satu di antaranya adalah apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aliyu, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam lis-sab'i khisalin." Wahai Ali, tahukah kamu bahwa sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam berkeinginan untuk menjadi anak keturunan Adam, pengen jadi manusia. Asbab 7 perkara. Ali ini adalah pemuda, maka pesan ini sudah pasti adalah untuk teman-teman yang muda. 1, kata Rasulullah kepada Ali, Ali, as-salatul jamaah ma'al imam, salat berjamaah bersama imam. Ini Islamik sudah dibuat semegah-megahnya, sebesar-besarnya, dan ongkosnya semahal-mahalnya. Kalau cuma bangunannya saja yang besar, yang indah, tapi kualitas yang mengisinya, remajanya tidak mengimbangi keindahan bentuknya, sayang 1000 sayang, maka sama artinya kita sudah buang-buang duit. Setuju nggak? Jadi pembangunan Islamik ini harus dibarengi dengan apa? Kecintaan remaja duduk dalam masjid. Coy, Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang tua yang duduk dalam masjid. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih cinta kepada anak muda yang di dalam masjid. Aqimis salah, dirikan salat dari mulai tergelincirnya matahari sampai datang waktunya malam, dan dirikan Quran al-Fajr. Sesungguhnya yang namanya salat subuh disaksikan oleh ribuan malaikat. Yang muda maju, gondrong, gondrong, alaman dulu. Yang lain tenang. Doa baru bangun tidur, ayo. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Tuh kan, kadang-kadang kita suka ketipu sama penampilan. Lihat yang gondrong, pakai kalung, kesannya ya udah neraka lu. Lagi proses, anak muda biasa lagi proses, nanti juga bosen. Proses itu kan hampir dilalui oleh setiap manusia, iya kan? Tinggal bagaimana kita menjadi sahabat dalam proses mereka sehingga mereka nggak kejauhan. Lihat, gondrong, tapi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kirain tadi mau baca Allahumma barik lana bima. Baru bangun tidur udah mau makan. Ya Allah ya Karim. Yang muda maju, ya, ambil speaker. Pak, mohon maaf, boleh gantian? Wah, yang tua begitu lihat yang muda maju subuh-subuh, bohong kalau nggak matanya melek, hatinya bahagia, seneng. Yang muda ambil speaker. Alhamdulillah. Dia baca doa baru bangun tidur, membangunkan orang-orang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
Itu bukan cuma nenek-nenek yang bangun, yang gadis-gadis juga pada bangun. Kaget dengar, suara siapa? Si Gondrong suaranya. Oke, Drong. Dia mah orang nggak pernah marah, kelihatan dari wajahnya. Ya, iya, ini termasuk orang penyabar, Pak. Ayo coba tempeleng. Jangan. Ya Allah ya Karim. Yang muda bangun, berdoa bersyukur kepada Allah di saat semua orang lain terlelap tidur, terbuai dalam mimpi. Mimpi pengen kaya, mimpi naik pangkat yang nggak naik-naik. Mimpi ngarepin gaji besar tapi kemampuan kecil. Ini kan repot, kemampuan kecil pengen gaji besar. Tuh kalau mau gajinya besar siapa? Nih marbot yang suka ngurusin masjid, ngepel masjid, nyuci masjid, nyapu masjid. Tuh gajinya digedein. Kalau perlu gajinya mereka UMR. Ya benar enggak? Iya, itu yang ngurusin masjid, Masya Allah. Bukan main-main. Kita belum datang, dia sudah datang. Kita pulang, dia belum pulang. Karena memang tinggal di masjid. Ya Allah, ya Rabbana, ya Azim, ya Karim, ya Rabbal Alamin. Jadi yang muda dahsyat. Pagi-pagi dia azan. As-salatu khairum minan naum. Senang orang bangun. As-salatu khairum minan naum. Kalau naumnya digituin, insya Allah orang pada bangun semua, hadirin. Lebih baik dari tidur. Di Mekah, di Madinah tidurnya dibentak, makanya orang pada bangun semua. Tapi kalau di Indonesia nggak begitu, beda. As-salatu khairum minan naum. Lebih baik dari tidur. Yang begini urusannya tidur lagi, hadirin. Ini sampai bengkok-bengkok nih. Lurusin lagi. Ini tidak pernah boleh bengkok, apalagi harus jatuh menyentuh tanah. Kalau perlu darah ini yang jatuh ke tanah untuk membela bangsa Republik ini. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayo yang muda biasakan berjamaah. Karena sholat berjamaah itu adalah silaturahminya orang-orang yang beriman. Kalau pengen belajar jadi pemimpin, belajar dari sholat berjamaah. Imam, Allahu Akbar, makmum, Allahu Akbar. Benar enggak? Itu makmum, itu rakyat ngikut pemimpin. Pemimpin dulu yang takbir, baru rakyatnya. Imam dulu yang takbir, makmum tinggal ngikut. Pernah nggak lihat ada makmum takbir duluan? Allahu Akbar. Baru imamnya geblek itu makmum. Yang namanya makmum ngikut aja. Ya Allah ya Karim. Allahu Akbar. Makmum Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa yang suruh? Ada yang nyuruh enggak? Enggak ada, itu makmum namanya. Sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Itu makmum. Kenapa sami'na wa ata'na? Karena pemimpinnya, imamnya benar baca Fatihahnya.
Sekarang kalau imamnya nggak bener, imamnya rakus, imamnya serakah, udah nggak bisa baca, modal nekat. Akhirnya makmumnya bilang apa? Ambil deh buat lo semua. Ini kacau urusannya. Na'udzubillahimin. Coy, sholat berjamaah coy. Kita jadi belajar, jadi rakyat. Kita jadi belajar, jadi pemimpin. Subhanallah. Lihat, kalau imam salah, yang negor siapa? Makmum. Makmum yang mana? Yang di depan, yang di belakang imam. Jangan semuanya satu masjid ikut negor. Ini kadang-kadang enggak ada pemimpin salah, yang enggak ngerti ikut-ikut negor. Nah ini kan repot. Nggak tahu nggak apa ikut negor. Jangan begitu salah semua satu masjid subhanallah. Udah biar yang ngerti aja, yang tahu. Subhanallah. Lihat, ketika diingatkan kalimatnya kalimat Qur'aniyah, kalimat malakiyah, bukan kalimat yang dipenuhi dengan nafsu syahwat setan, bukan kalimat kebencian. Gak ada ketika imam salah negornya. Lu nggak bener lu jadi imam lu. Nggak ada. Nggak ada, pasti subhanallah, santun kalimatnya. Iya kan? Oke coy. Jadi belajar dari sekarang, kalau ada orang salah ditegornya pakai subhanallah. Kalau masih nggak denger juga pakai subhanallah, bilang sama dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadirin yang dimuliakan Allah. Satu, as-salatul jamaah ma'al imam. Dua, wa mujalasatul ulama, duduk bersama alim ulama. Dari muda coy dibiasakan senang duduk sama orang-orang alim, sama orang-orang yang faqih, sama orang-orang yang senantiasa mau tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak duduk sama mereka, untungnya besar. Iya kan? Betul nggak? Jadi kalau kita dari muda duduk sama alim ulama, insya Allah. Ngomong-ngomong soal ikut sama alim ulama, tahu cerita 7 sahabat Ashabul Kahfi? Yang 8 apa? Yang 8 apa? Guguk. Nggak enak nyebut nama itu. Guguk. Tapi lihat, guguknya masuk kemana? Surga. Itu binatang yang katanya ada najis. Yang najisnya mughalladhah. Kalau kena najis itu harus disertu pakai tanah sekali. Ya kan? Kalau nggak salah ya pakai. Itu Masya Allah. Masuk. Gimana kita yang manusia? Kalau duduk sama yang alim, insya Allah semua kehidupan beragama ini jadi jelas. Kita nggak akan frustasi karena agama. Karena begitu banyak ada satu kelompok frustasi. Karena apa? Melihat agama dengan agama yang lain. Wah, begitu aja urusan demi urusannya. Frustasi, akhirnya bikin aliran sendiri. Tuh, gara-gara apa? Frustasi. Frustasinya nggak duduk sama ulama. Ya begitu. 3. Wa'iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Sakit ada 2, lahir sama batin. Yang sakit lahir biasa bawa buah-buahan sama amplop. Kali aja dia nggak punya duit buat bayar dokter, kan lumayan ada tambah-tambahan. Yang sakitnya batin, nih kadang-kadang orang suka nggak mau nengok. Dulu sama-sama jahiliyah. Begitu yang satu dapat hidayah, yang satu merasa lebih suci karena yang satu belum dapat hidayah, kotor. Menjadi orang soleh itu bagus. Tapi kita ketika merasa lebih soleh dari yang lain, mohon maaf, perasaan lebih itu akan berbahaya bagi dirinya. Menjadi orang baik harus, tapi ketika merasa lebih baik dari orang lain, ini yang akan membuat kekacauan bagi dirinya yang merasa lebih baik. Ayo tengokin teman-teman yang belum dapat hidayah. Umur di tangan Allah, kesempatan di tangan Allah. Jibril alaihissalam turun kepada Rasul mengabarkan, siapapun orang yang berbuat maksiat seumur hidupnya dan dia adalah umatmu, 1 tahun sebelum meninggal dia minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni semuanya. Rasulullah bilang apa? Aduh malaikat Jibril, kelamaan. Balik kepada Allah. Rasulullah tahu kualitas umatnya. Setelah kembali kepada Allah, turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu berbuat dosa seumur hidupnya, 1 bulan sebelum dia meninggal
dia tobat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya. Apa Rasulullah bilang? Aduh, malaikat Jibril, jangan deh, kelamaan, umatku lalai. Kembali lagi kepada Allah, turun lagi. Ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu dia berbuat dosa seumur hidupnya, 1 minggu sebelum meninggal dia bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Aduh jangan, malaikat Jibril jangan, umatku lalai. Lihat, sayang gak Rasulullah sama kita? Cinta gak Rasulullah sama kita? Akhirnya kembali lagi kepada Allah. Lalu kemudian turun, ya Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Barang siapa dari umatmu dia melakukan dosa, melakukan keburukan seumur hidupnya, 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ketika ruhnya yagargir, malam yagargir, gargarah, berbulak balik di tenggorokan, dia nggak bisa berkata apapun kepada Allah, tapi matanya menatap memohon kepada Allah, hatinya bersungguh-sungguh kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada mereka. Itu maha luasnya ampunan Allah. Tapi sayang 1000 sayang, Allah nggak pernah bosan ngampunin hambanya. Cuma hambanya yang kadang-kadang bosan minta ampun kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Saya yang bosan minta ampun, Allah nggak pernah bosan ngampunin kita. Ya Allah ya Karim, na'udzubillahi min dzalik. Udah 3 tuh. Udah ya. Capek. Kan ada 7, masih 4 lagi. Aduh lama banget ini. Tuh udah jam setengah 11. Kurang 1 jam Bu. Yang keempat, watasyi'ul janazah, mengantarkan jenazah. Dari muda friend kita diajarkan ingat mati friend. Ternyata urusan mati itu bukan cuma milik orang tua. Ternyata yang muda juga Masya Allah. Bayi baru lahir kalau memang datang waktunya nggak pakai rasa kasihan, cabut nyawanya. Bayi lagi netein, ibu lagi netein anaknya yang dikasihinya, yang ketika dia melahirkan anaknya susah payah, mati-matian, berkorban jiwa raga, darah berceceran. Ya Allah ya Karim, nyawa dikasih, dicabut oleh Allah kalau memang udah waktunya nggak pakai rasa kasihan. Jadi friend, coy, fahami urusan mati bukan cuma milik orang tua. Ayo Islamic Center bikin pelatihan memandikan mayit mulai dari anak-anak muda. Itu penting. Cuma yang repot satu, siapa yang mau jadi mayatnya? Itu yang repot. Ada yang mau? Aduh. Yang kelima, wasakyul ma, menuangkan air, memberikan minum kepada yang haus. Ayo, siapa yang mau dapat pahala malaikat Jibril? Ada yang mau dapat? Bawa minumannya ke sini semua. Yang ke-6, wasulhu bainal itsnain, mendamaikan 2 orang yang berselisih. Ingat, umat ini harus menjadi jarum dan benang. Ketika jarum dan benang itu menjadi satu, dan ketika dia mulai menyulam, lalu sulamannya itu ada di tangan seorang penyulam yang indah, maka akan menjadi sesuatu yang dahsyat dan baik untuk dilihat. Itu layaknya umat Islam. Maaf hadirin, al-Islam kal bunyan yashuddu ba'dahum ba'da. Islam itu seperti bangunan, saling menguatkan satu sama lain. Ada yang bagiannya seperti pasir, ada yang bagiannya seperti kerikil, ada yang bagiannya seperti air, ada yang bagiannya seperti batu koral, dan ada yang bagiannya seperti semen. Semen jangan sombong karena mentang-mentang mahal daripada pasir. Batu yang besar pun jangan sombong, pasir kecil tapi rame-rame mainnya keroyokan. Air, subhanallah, ketika tidak ada kesombongan dari satu hamba kepada hamba yang lain. Lihat, tiang ini terdiri dari apa? Nah itu semua karena ketidak ada kesombongan, mereka jadi satu, akhirnya jadi tiang. Jadi mendamaikan 2 orang berselisih itu jauh baik daripada jadi kompor. Bu, mohon maaf, apapun yang ada di atas kompor pantatnya pasti hitam.
Iya kan? Penggorengan ditaruh di atas kompor, pantatnya hitam. Jadi jangan jadi kompor. Tiup sana, tiup sini, kok seneng amat ya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir. Ini udah berbusa ibu. Yang terakhir, wa ikramul jar wal yatim, memuliakan tetangga dan anak yatim. Al muslim man salimal muslim bilisani wa yatih. Muslim itu adalah orang yang bisa menyelamatkan muslim yang lainnya, atau ketika muslim yang lainnya itu selamat dari apa? Dari mulut dan lidahnya. Kecintaannya kepada tetangga, rasa kasih sayangnya kepada orang-orang fakir, itu sangat luar biasa. Maaf, mohon maaf, jangan tersinggung. Yang kaya tolong engkau ingat, tidak akan pernah ada kalimat kaya kalau tidak ada miskin. Artinya apa? Kenapa engkau disebut orang kaya? Karena ada orang miskin, makanya engkau disebut orang kaya. Coba kalau semuanya orang punya harta, apa disebut orang kaya? Enggak, semuanya sama. Adanya kaya karena ada yang miskin. Ya udah ya. Wa ikramul jar wal yatim, memuliakan tetangga dan anak yatim. Ini bukti bahwa dia adalah muslim sejati. Friend, pegang yang 7 friend. 7 itu bermakna adalah Al-Fatihah, As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang-ulang. 7 itu berarti adalah hari dari Jumat sampai Kamis. 7 itu berarti adalah lapis langit. 7 itu berarti adalah lapis bumi. 7 itu berarti adalah 7 benua. Dan 7 itu berarti adalah 7 keajaiban dunia. Tawaf berputar 7 kali, sa'i berbolak-balik 7 kali, dan ada 7 kerikil lontaran jumrah. Pegang yang 7, artinya baca Fatihah sebanyak-banyaknya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menggantikan Al-Fatihah dengan surat apapun di dalam salat. Bahkan la salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Quran, tidak akan dikatakan orang itu salat kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Genggam Fatihah, baca laqad ja'akum. Insya Allah setiap keluar rumah harus yakin Allah bersama kita. Segala apapun keburukan tidak akan pernah menimpa bangsa ini. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Yang pertama, untuk para orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang telah begitu besar pengorbanannya kepada kita, hartanya, jiwa raganya, semuanya untuk kita anak-anaknya yang masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan lahir batin buat mereka, amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan yang akan menyusahkan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghalalkan rezekinya. Itu yang paling penting, bukan membanyakkan rezeki tapi dari yang haram, tapi menghalalkan rezeki biarpun itu sedikit dan berkahnya, subhanallah. Lalu untuk para alim ulama, guru-guru kita, ya, ketua MUI kita juga yang katanya masih sakit, setahun yang lalu kena stroke. Semua guru-guru kita dari TK sampai SMA, dosen-dosen kita, ya, guru-guru kursus, siapapun yang pernah memberikan ilmunya kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala tentamkan perut mereka, ya, Allah tenangkan hati mereka, dan mereka menjadi orang-orang istiqamah dan orang-orang yang begitu sangat mulia di sisi Allah. Kemudian untuk para pemimpin kita yang sudah begitu dahsyat menanggung amanah di pundak mereka, ayo kita bantu ringankan pundak mereka, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus nantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada para pemimpin kita, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.